Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film action asal Korea berjudul Unstoppable yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang mantan preman yang sudah berubah dan menjalani hidup tenangnya bersama sang istri. Namun, kejadian tak terduga menimpanya, di mana saat dirinya pulang ke rumah, ia sudah menemukan sang istri telah diculik. Hal ini pun membuat jiwa premannya muncul, dan apakah ia berhasil menemukan istrinya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang teman yang menjadi rekan kerja di sebuah pasar ikan, yaitu Dong Sul, si mantan preman, dan temannya yang bernama Chon-sik. Mereka bekerja sebagai tukang suplai ikan kepada para pedagang dan mengantarkan ikannya secara langsung. Lalu, tak berselang lama, mereka melihat kerusuhan yang dilakukan oleh perwakilan serikat pedagang saat menagih uang bulanan pedagang yang sudah lama menunggak. Bahkan, penagih itu juga mengancamnya akan mengusir pedagang tersebut jika tidak segera melunasinya. Chon-sik pun ikut geram melihat hal ini, karena perwakilan serikat pedagang itu bahkan belum membayar gaji Dong Chol. Tak lama kemudian, Dong Chul menerima panggilan dari seseorang. Ia pun bergegas menemuinya. Ternyata, orang yang Dong Chul temui adalah ketua park dan rekan bisnisnya atau ship owner. Mereka lalu menawarkan kerjasama pada Dong Chul untuk berinvestasi kepiting raja. Dong Chul yang awalnya ragu-ragu pun menjadi sangat percaya diri saat melihat kepiting raja, karena peluang tersebut tentunya sangat menguntungkan baginya. Kemudian, Dong Chul pun memberikan deposit pada ship owner tersebut. Scene lalu berpindah, di mana seorang wanita bernama Jisoo yang bekerja dua kerjaan sekaligus, yaitu di panti jompo dan di sebuah restoran. Tak disangka, Jisoo ini ternyata istri dari Dong Chul. Bahkan saking sibuknya, Jisoo baru sempat menyantap makan malamnya saat perjalanan pulang. Lalu, Dong Chul pun menceritakan tentang ketua park yang menghubunginya demi memberitahu bisnisnya yaitu kepiting raja. Jisoo yang mendengar hal ini pun tentu saja curiga. Ia takut jika Dong Chul ditipu untuk berinvestasi yang kemudian hanya menghilangkan uangnya saja. Bahkan, Jisoo tahu betul jika hidup suaminya itu selalu terkena penipuan. Maka dari itu, Jisoo melarangnya. Ia berkata, hidupnya saat ini sangat bersyukur melihat Dong Chul yang sekarang. Dirinya hanya ingin berusaha melunasi hutang-hutangnya dan hidup dengan tenang. Saat kena marah oleh Jisoo, Dong Chul pun terpaksa berbohong jika dirinya tidak berinvestasi pada bisnis tersebut. Sementara itu, di sebuah apartemen, salah satu seorang pria sedang diancam habis-habisan oleh para gangster yang sedang menagih hutangnya. Bahkan, bos mereka yaitu Ki-tae memaksa pria tersebut untuk bunuh diri. Namun karena pria itu masih memohon untuk diberi kesempatan, Ki-tae pun tak segan-segan untuk menyiksanya dengan tangannya sendiri. Lalu, saat pria tersebut memberontak, tiba-tiba anaknya yang bernama So Yeon baru saja pulang. Ki-tae yang melihat itu pun cukup senang. Ki-tae langsung berbaik hati kepada pria tersebut. Namun tiba-tiba Ki-tae menyayat tangan pria itu dengan pisau dan berkata jika anaknya itu sebagai taruhan agar pria tersebut tetap hidup. Dan akhirnya mereka pun membawa paksa So Yeon dengan membiusnya. Kemudian saat di perjalanan, mobil yang Ki-tae kendarai menabrak mobil Dong Chul yang sedang berhenti menunggu lampu hijau. Dong Chul pun segera keluar untuk memastikan mobilnya baik-baik saja. Kemudian ia berniat membicarakan hal tersebut kepada mobil yang sudah menabraknya. Namun saat Dong Chul mengetuk pintu mobilnya, anak buah Ki-tae hanya memberikan kartu asuransi dan uang tunai tanpa keluar dari mobil. Bahkan, ia sampai menghemburkan uangnya karena Dong Chul tidak lekas menerimanya.
Jisoo yang melihat hal ini pun tentunya merasa geram dan memaksanya agar mereka keluar. Namun, tatapan Ki-tae dari dalam saat melihat Jisoo sangat mencurigakan. Hingga akhirnya, Ki-tae pun keluar dan langsung menghajar anak buahnya, lalu memarahinya jika ia harus meminta maaf saat berbuat kesalahan. Setelah itu, Ki-tae meminta maaf kepada Dongchul, bahkan menyebut istrinya yang cantik pasti sangat marah. Dongchul kemudian mengantarkan Jisoo kembali ke mobilnya. Kemudian mereka langsung pergi dengan mengendarai mobilnya dengan sangat arogan. Di esok harinya, Dongchul mendatangi kantor perwakilan serikat untuk meminta gajinya yang belum dibayarkan. Namun kepala serikat itu yang sedang berjudi enggan memberikan gaji kepada Dongchul. Tetapi Dongchul terus memohon karena dirinya sedang mengalami situasi yang sulit. Hingga akhirnya ketua serikat pun memberikan separuh gaji Dongchul. 소금물에 밥 말아 먹는 사람들끼리 정말 물건을 드리고 해야 돼가지고 오늘은 이것만 갖고 가 드리겠습니다. 시간을 딱딱 맞춰 들어오냐 그게? Setelah itu, Chon-sik mengkhawatirkan tentang kapal kepiting raja belum juga datang. Padahal sudah jalan sebulan. Dongchul pun mencoba menenangkannya untuk mengurangi kekhawatiran temannya tersebut. Tak lama kemudian, ketua Park pun akhirnya menghubungi Dongchul, lalu mengatakan jika kapal yang hampir sampai tiba-tiba menuju ke wilayah Cina. Oleh karena itu, kapal mereka ditahan oleh pihak Cina karena masalah diplomatik. Namun ketua Park segera memberitahu jika Dongchul tak perlu khawatir karena ship owner sudah mengirim surat kepada presiden untuk mengurus masalah tersebut. Setelah itu, Dongchul merasa sangat frustasi. Bahkan Chon-sik pun pergi meninggalkan Dongchul dengan amarahnya. Scene kemudian berpindah di sebuah kantor firma hukum, di mana Jisoo yang sedang berkonsultasi dengan seorang pengacara untuk membahas apartemen yang mereka sewa. Jisoo lalu meminta saran agar dirinya bisa mengambil uang jaminannya kembali. Kemudian pengacara tersebut hanya memberi salah satu saran yang membuat Jisoo merasa sangat dilema. Setelah selesai, Jisoo pun bergegas pergi menemui suaminya, Dongchul. Namun tanpa ia sadari, seseorang dari dalam mobil sedang mengintai dirinya. Akhirnya, Jisoo pun sampai di restoran yang sudah ditunggu oleh Dongchul, di mana sang suami menghidangkan menu kepiting raja yang membuat Jisoo menjadi kembali tersenyum. Lalu di sela-sela pembicaraan, maksudnya tiba-tiba Jisoo mengatakan jika mereka harus bercerai karena menurut pengacara jalan satu-satunya agar properti mereka tidak ditarik adalah perceraian. Bahkan Jisoo sangat khawatir jika bulan depan mereka tidak bisa membayar sewa. Mendengar hal itu, Dongchul pun tentunya tidak setuju dan akhirnya ia pun mengatakan jika dirinya mencoba berbisnis dan menunjukkan surat investasinya pada bisnis kepiting raja. Bahkan investasi yang dilakukan Dongchul ini nominalnya cukup banyak yang tentunya membuat Jisoo marah besar. Kemudian Dongchul pun segera menenangkan Jisoo dengan memberikan kejutan kue ulang tahun untuknya. Namun sayangnya, saat Dongchul sudah mempersiapkan semuanya, ia sudah tak melihat Jisoo lagi di tempatnya. Setelah kembali ke rumah, tiba-tiba Jisoo memikirkan tindakannya barusan. Karena merasa bersalah, ia pun mengabari suaminya untuk segera pulang. Dongchul pun yang melihat pesan itu pun sangat senang dan bergegas pulang. Tak lama setelah itu, tiba-tiba orang tak dikenal mengetuk pintu apartemen mereka. 누구세요? Jisoo lalu mencoba mengintip dari lubang pintu dan betapa terkejutnya ia saat melihat orang asing yang mencoba membuka pintu dengan paksa. Jisoo pun bergegas untuk menghubungi suaminya. Namun sayang, penculik itu berhasil menyergap dirinya. Dan siapa sangka orang di balik penculikan itu adalah si Ki-tae. Di sisi lain, Dongchul mengalami kendala saat di perjalanan pulang hingga membuat dirinya begitu lama. Hingga akhirnya saat sampai sudah di rumah, Dongchul kaget bukan main saat melihat kamarnya yang sudah berantakan. Ditambah lagi Jisoo yang entah di mana. Dongchul pun mencoba menghubungi Jisoo, namun sayang tak ada jawaban sama sekali. Di keesokan paginya, Dongchul pun sampai di kantor polisi atas laporan kehilangan sang istri.
Namun polisi kesulitan mengidentifikasi pelaku lewat CCTV karena cuaca sedang hujan waktu itu. Ditambah lagi, CCTV sengaja dimatikan oleh pelaku. Polisi pun memberitahu akan segera menyelidikinya kasus ini dan meminta Dongchul untuk menunggu hasil penyelidikan. 다음 9시 30분 이후에는 저희가 연락드리겠습니다. 조금 전까지 현장 조사는 마쳤고요. 좀 알아봤어? Setelah selesai melapor, Chon-sik segera menghampiri Dongchul dan menanyakan keadaannya. Lalu tiba-tiba seorang menghubungi Dongchul dan mengaku sebagai penculik Jisoo. Bahkan ia mendengarkan suara Jisoo yang ketakutan. Penculik tersebut tak lain adalah Kitai. Ia lalu mengancam Dongchul dan menyuruhnya untuk mengecek sebuah kartu nama yang sudah Kitai tempelkan di kulkasnya. Kemudian Dongchul harus mendatangi tempat tersebut pukul 2 tanpa membawa orang lain. Dongchul pun bergegas pulang dan melihat kartu nama di kulkasnya. Kemudian langsung menuju ke restoran belut. Namun saat sudah sampai, ia hanya melihat sebuah tas dan handphone di meja. Sedang Chon-sik bersiaga di dalam mobil. Tak lama setelah itu, handphone tersebut tiba-tiba berbunyi. Kitai lalu menyuruh Dongchul membuka tas tersebut dan mengatakan jika istrinya dibarter dengan uang. Kemudian, Kitai mengingatkan jika harusnya Dongchul datang sendirian tanpa membawa teman. Seketika itu, Dongchul pun langsung berlari mengejar seseorang yang mereka curigai sebagai penculik tersebut. Bahkan Chon-sik pun bergegas mengejarnya. Namun sayang, mereka salah orang dan akhirnya Dongchul pun segera meminta maaf. 아, 왜 그러세요? 죄송합니다. 납치범한테 Setelah kejadian itu, mereka kembali ke kantor polisi dan menyerahkan uang di tas tersebut. Lalu mengatakan semua yang terjadi. Kemudian polisi pun menyimpulkan jika kasus tersebut adalah perdagangan manusia, karena uang tersebut adalah bukti penting. Polisi lalu menyitanya untuk diselidiki lebih lanjut. Dongchul yang sudah sangat frustasi meminta polisi agar segera menyelidiki kasus istrinya. Namun, penanganan polisi ini terbilang sangat lelet. Dan akhirnya, Dongchul pun minta tolong kepada Chon-sik untuk menyewa detektif swasta kenalannya yang lebih saset-saset daripada polisi. Namun, detektif itu bekerja dia dibayar dengan uang yang cukup, sedangkan mereka saat ini tidak punya uang untuk menyewa detektif. Bahkan untuk membeli bensin pun mereka tak ada. 아니, 오늘이 벌써 오늘인데? 사람 하나 찾는 거 기가 막히다니까. 그럼 내일까지입니다. Tak lama kemudian, Dongchul mendatangi kantor perwakilan serikat untuk meminta sisa gaji yang belum mereka bayarkan. Namun, ketua perwakilan justru menyuruh anak buahnya untuk mengusir Dongchul. Lalu, Dongchul yang sudah habis kesabaran membuat jiwa premannya keluar. Ia lalu menghajar habis para anak buah yang mencoba menghalanginya. Melihat kodam singa Dongchul keluar, ketua perwakilan pun ketakutan dan akhirnya memberikan sisa gaji Dongchul. Setelah itu, Dongchul dan Chon-sik menemui kenalan Chon-sik yaitu detektif yang bernama Bear. 도장 순순히 안 찍어줄 것 같으니까 화장실 안에서 바람 피는 거. Dan setelah berbicara cukup lama, akhirnya Chon-sik menyerahkan uang sebagai biaya dan akan mengurus sisanya, yaitu dengan memberi imbalan bisnis kepiting raja yang akan diberikan 5% kepada Bear. Lalu Bear pun menyetujuinya dan segera menyelidiki kasus tersebut. Mereka kemudian menemukan informasi tentang orang yang membawa uang di tas tersebut. Setelah itu, Bear melakukan penyamaran sebagai detektif Kim. Setelah itu, mereka bertiga bekerjasama untuk mendatangi Choi Man-sik untuk menanyakan informasi lebih lanjut. Hingga akhirnya ia memberitahu di mana ia menjual plat nomor mobilnya. 말하고 있는데 술 따랐죠. 500이요. 이거 어디예요? 번호판 넘겼던 거. 빚은 못 갚아두세요. Setelah itu, mereka bertiga bergegas mendatangi tempat tersebut. Lalu saat sampai, mereka dibuat bingung hingga seorang tiba-tiba mengantarkan mereka masuk ke dalam tempat itu. Mereka bertiga dibuat kaget saat melihat tempat tersebut yang ternyata tempat perjudian. Mereka lalu diantar ke sebuah ruangan. Tak lama kemudian, datanglah seorang bandar wanita, di mana ia langsung menawarkan plat nomor yang akan mereka beli. Bahkan bandar tersebut juga menawarkan narkoboy. Namun Dongchul mengatakan jika ia membutuhkan informasi tentang plat yang dijual oleh Choi Man-sik. Mendengar hal itu, tentunya membuat sang bandar mencurigai mereka adalah detektif. Hingga akhirnya
Banter itu menyuruh anak buahnya untuk mengusir mereka. Dan akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun Dongchul berhasil mengalahkannya. Setelah itu, mereka menginterogasi Banter tersebut, di mana ia mengatakan jika dirinya tidak tahu menahu siapa yang membeli plat mobil darinya. Bir lalu menanyakan salah satu pembeli yang tercatat sebagai Jang Saeng-po, di mana nama tersebut sudah beberapa kali membeli plat baru. Banter tersebut lalu memberitahu jika Jang Saeng-po seringkali membeli plat baru dan membeli lorazepam setiap 2,5-3 bulan sekali, di mana obat tersebut seringkali digunakan para selebriti untuk meningkatkan gairah. Banter itu juga memberikan sebuah kartu nama, dan setelah itu mereka memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. 그럼 일단 눈빛이 딱 변해. 손은 진짜 진지하게 때려잡았지. 야, 저 양반 너무 쌀벌한 거 아니야? Tak lama kemudian, Dongchul pun bergegas pergi mendatangi alamat yang tertara di kartu nama tersebut. Namun sayangnya kartu itu sudah kadaluarsa 2 tahun yang lalu. Saat Dongchul ingin pulang, tiba-tiba ia melihat seorang pria yang pernah ia lihat saat di perjalanan pulang sebelum Jisoo diculik. Akhirnya Dongchul pun menunggu pria tersebut untuk menanyakan suatu hal. Lalu saat Dongchul mengetuk kaca mobilnya, tiba-tiba pria itu berusaha kabur dan dengan cepat menancap gas hingga membuat Dongchul jatuh terguling. Tak lama setelah itu, Dongchul pun mendapat panggilan dari polisi. Ia pun bergegas menuju ke kantor polisi. Di situ, polisi memberitahu jika ada salah satu korban pembunuhan wanita yang ciri-cirinya hampir mirip dengan Jisoo. Tapi untungnya, mayat itu bukanlah Jisoo. 2년 전에 점점점점 잊혀진 거지. Di keesokan paginya, Bir menjelaskan informasi yang dia dapatkan, di mana mayat itu adalah Lee Eun-jung yang dulu telah dilaporkan hilang. Lalu tiba-tiba suaminya datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dongchul dan Chong-sik pun kemudian mendatangi pemakaman Lee Eun-jung. Di saat itulah suaminya jujur dan memberitahu semuanya jika dirinya sangat menyesal karena telah menjual istrinya demi uang. Setelah itu dia memberi sebuah hasil investigasi untuk membantu Dongchul mencari istrinya, yaitu Jisoo. Namun sayang, kejadian tak diduga terjadi, di mana suami Lee Eun-jung memilih bunuh dengan lompat dari lantai atas. Setelah itu, Dongchul langsung mendatangi Daesung Finance, yaitu kartu nama yang sebelumnya ia dapatkan dari pria yang pernah menabrak mobilnya. Saat sampai, tanpa berbibu, Dongchul langsung beritahu perihal istrinya yang diculik pada pria tersebut yang bernama Do-sik. Namun Do-sik terus mengelak, hingga akhirnya Dongchul memberi sedikit pelajaran agar Do-sik mengaku. Kemudian menyeretnya keluar, dan tanpa mereka sadari, Kitai memantaunya dari CCTV. 야, 출시가 이건 좀. Setelah itu, Dongchul membawanya ke tempat Bir untuk diinterogasi. Namun sayangnya, Do-sik tak mau mengatakan satu kata pun, walaupun dirinya kini sudah babak belur. Tak lama kemudian, Kitai menghubungi Do-sik dan berganti panggilan video untuk berbicara kepada Dongchul. Kemudian Kitai memperlihatkan Jisoo kepada Dongchul. Kemudian menyuruh Dongchul untuk membunuh Do-sik, karena jika tidak, Kitai akan membunuh Jisoo lebih dulu. Kitai pun mulai menyiksa Jisoo, dan hal tersebut tentunya membuat amarah Dongchul muncul, yang akhirnya membuat Dongchul mau tak mau harus membunuh Do-sik. Setelah itu, Kitai kemudian berjanji akan mengembalikan Jisoo. Namun Dongchul juga harus menyerahkan uang yang ada di tas sebelumnya. Kemudian Kitai pun memutuskan panggilannya. Namun tak disangka Dongchul tidak membunuh Do-sik, melainkan hanya menekan titik lemahnya saja. Lalu dengan satu tamparan saja Do-sik akhirnya terbangun dari pingsannya. Setelah itu Do-sik menceritakan semuanya, di mana para gadis diculik dan dipaksa menjadi pelacur karena mereka gagal membayar pinjaman. Dan sebagian besar lagi diculik karena mereka cantik. Kemudian para wanita dikirim ke luar negeri dengan paspor palsu. Setelah itu keluarga korban akan diberi sejumlah uang untuk memaksa mereka menjual para istri atau anak mereka. Namun dari sekian banyaknya keluarga korban, hingga saat ini tidak ada yang mau mencari tahu melaporkannya setelah diberi uang.
Namun Dong-sik tak tahu keberadaan markas Kitai karena ia selalu mengubah lokasi. Setelah itu, mereka memikirkan rencana selanjutnya untuk mengambil tas berisi uang yang telah disita oleh polisi. 돈부터 찾으러 가야겠다. 너 지금 이게 웃겨? 여자애들이 인기가 많아졌거든요. 이렇게 애쓰고 계신데 그러면 너는 보고만 있을래? Sementara itu, di markas penculikan, Jisoo berusaha membantu salah satu wanita bernama So Yeon yang hampir disiksa oleh anak buah Kitai. Sedang Dong-chul, Jong-sik, dan Bear sudah bersiap melakukan misinya untuk mencuri uang di tas yang berada di kantor polisi. Di sini Bear menyamar sebagai jaksa dari Kejaksaan Negeri Seoul, sedang Jong-sik menyamar sebagai asisten Bear. Kemudian Dong-chul hanya menunggu di mobil. Setelah berhasil masuk, akhirnya polisi yang berjaga menyerahkan uang di tas tersebut. Namun saat polisi melapor kedatangan mereka, atasannya memberitahu jika mereka belum melaporkan kasus tersebut kepada kantor kejaksaan. Seketika itu juga polisi tersebut mencurigai mereka berdua dan tidak membiarkan mereka kabur, bahkan langsung menelpon rekannya untuk segera datang. Mendengar hal itu, Dong-chul pun langsung melakukan aksinya dengan membakar salah satu mobil untuk membuat keadaan menjadi tidak kondusif. Akhirnya, polisi tersebut berhasil dialihkan perhatiannya dan mereka bertiga berhasil kabur dengan membawa tas berisi uang tersebut. Sementara itu, Kitai memberi pelajaran kepada anak buahnya yang membuat So Yeon pingsan. Setelah itu, Dong-chul menghubunginya jika ia sudah mendapatkan uang tersebut. 돈 찾았다. Namun sayangnya, Kitai justru menyuruh anak buahnya untuk membunuh Jisoo dan So Yeon saat dirinya berhasil mendapatkan uang tersebut. Mereka juga akan membersihkan tempat tersebut dan memindahkan semua wanita ke tempat yang lain. Di lain sisi, Jisoo memiliki ide untuk kabur dari ruangan itu dengan membobol jendela yang dibantu oleh So Yeon. Hingga akhirnya jendela pun terbuka sedikit dan Jisoo berhasil keluar. Namun sayangnya saat giliran So Yeon, tiba-tiba anak buah Kitai berhasil memergoki mereka. So Yeon yang mencoba kabur pun gagal karena Kitai tiba-tiba masuk dan terkejut saat mengetahui Jisoo yang berhasil kabur. Di tengah jalan, Jisoo menghentikan mobil untuk mencari bantuan dan minta tolong agar diantarkan ke kantor polisi. Saat terjebak macet, Jisoo memilih keluar dan lari saat kantor polisi telah di depan mata. Namun sayangnya Kitai berhasil mencegahnya pas di depan kantor polisi dan langsung membawa Jisoo pergi. Tak lama setelah itu, Dong-chul pun berhasil sampai ke markas Kitai. Dirinya langsung menerobos masuk dan menghajar seluruh anak buah Kitai. Sedang di luar, Jong-sik dan Bear mencoba menyelamatkan para wanita yang hampir dibawa oleh anak buah Kitai. Kemudian polisi pun datang dan mereka berdua menyerahkan semuanya kepada polisi. 우리 저기 같이 온 김영사. Di sisi lain, Dong-chul melajukan mobilnya untuk mengejar Kitai yang telah kabur, hingga ia pun berhasil menemukan Kitai. Lalu, aksi kejar-kejaran pun dimulai. Kejaran itu membuat mobil mereka saling tabrak hingga membuat mobil Dong-chul terguling ke bawah. Kemudian Kitai yang masih sadar langsung menghampiri Dong-chul dengan membawa kapak untuk membunuhnya. Namun Dong-chul langsung menjebaknya dengan menariknya masuk ke dalam mobil, lalu menghajarnya hingga membuat Kitai tak sadarkan diri. Setelah itu, Dong-chul bergegas menolong Jisoo hingga akhirnya polisi pun datang. Setelah itu, kasus perdagangan manusia pun akhirnya terpecahkan dan diberitakan di media. Dan saat kabar bahagia itu, kapal yang ditahan di perairan Cina juga berhasil dibebaskan dan kembali ke perairan Korea. Film ini kemudian ditutup dengan happy ending di mana Dong-chul dan Jisoo yang mendatangi restoran milik Jong-sik dan Bear untuk merayakan ulang tahun Jisoo. Bahkan So Yeon pun bekerja menjadi pelayan di resto tersebut dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film
Unstoppable. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.